Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini semuanya masih pada sehat walafiat ya. Oh ya friend, hari ini Vita mau ngajak kamu jalan-jalan dan kita bakal kulineran di daerah Ponorogo. Ayo yang Ponorogo ini kasih saran. Enaknya kita mau kulineran apa kalau di Ponorogo itu ya? Kalau ke Ponorogo kita dari arah keluar dari Blitar itu kita langsung ketemu sama Kademangan ya. Ini jembatan yang viral di Blitar. Jembatan ini baru dibangun dan yang sisinya ini juga baru saja dibangun, baru saja selesai pembangunannya ya. Dari Kademangan ini kita terus ke arah barat. Nanti kita akan melewati Kabupaten Tulungagung. Setelah itu ke Kabupaten Trenggalek dan ke Kabupaten Ponorogo. Hai semua, hari ini kita bakalan kuliner di sepanjang jalan dari Blitar ke Ponorogo. Kita sudah lepas Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar ya, dan saat ini meluncur menuju ke Kabupaten Tulungagung. Oke, nah di depan kita ini adalah perbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung. Yang menarik di sini, perbatasan ini langsung di sebelah kiri kita terpampang gunung ya. Ini Gunung Gamping kalau warga sekitar sini menamakannya. Nah, di Gunung Gamping ini sebenarnya berdiri sebuah kafe. Nanti kapan-kapan kita bikin konten di sana ya. Gunung Gamping ini tepat berada di Rejo Tangan, masuk Tulungagung. Meski tidak terlalu dikenal publik, namun gunung ini cukup populer di kalangan warga lokal. Sesampainya di Ngunut kita jajan dulu ya. Kali ini kita jajan cilok goreng Aku Padamu. Jadi friend, tadi di Ngunut ya, kita break sejenak, kita membeli sesuatu. Nah ini kalau tak ini. Nah, ini namanya tadi warung cilok Aku Padamu. Tapi kita beli cilok goreng ya ini ya. Ini segini ini 10.000, lumayan kan, udah dapat banyak. Tapi ini rasanya enak banget lah ya. Jadi kalau kalian sedang melewati Ngunut, nah kalian jangan lupa untuk mampir ke cilok Aku Padamu. Oke teman-teman, kita tinggalkan Kabupaten Tulungagung dan sekarang kita menuju ke Kabupaten Trenggalek ya. Jadi ini adalah daerah perbatasan, itu ada Tugu Selamat Jalan. Di depan sana ada Tugu Selamat Datang di Kabupaten Trenggalek. Kalau sudah di Trenggalek ini wilayahnya berbukit-bukit ya. Jadi nanti kita bakal menemukan banyak sekali view-view yang menawan. Seperti di sisi kiri saya ini. Nah, ini ada hamparan persawahan, areal persawahan. Sementara kalau cuaca cukup bagus, ini kita bisa melihat ada pegunungan di sisi sana. Oke, ini adalah Tugu Ucapan Selamat Datang Kabupaten Trenggalek. Agak rusak ya teman-teman. Oke friends, saat ini kita tengah melintas di sebuah jalan di Kabupaten Trenggalek, yang mana di kiri dan kanan kita ini akan banyak orang jualan oleh-oleh khas Trenggalek seperti alen-alen, kemudian ada keripik tempe dan lain sebagainya. Dan ternyata sudah habis. Nih masih ada lagi. Nah, itu macam-macam keripik ya. Kemudian ada permen tape juga ada di sini. Pokoknya lengkap. Nah, saat ini kita sedang melintas di pusat oleh-oleh khas Trenggalek. Nampak berjajar jajanan seperti alen-alen, keripik tempe, dan juga masih banyak lagi. Jadi ini kita sudah berada di pusat kota Trenggalek. Di depan itu nanti kita akan ketemu sama alun-alun Trenggalek.
Berada di pusat kota Trenggalek, kita bakal mengelilingi alun-alun Trenggalek. Rupanya sedang ada event yang digelar, friend. Jadi tak heran jika sepanjang jalan di alun-alun ini terdapat stand bazar UMKM baik itu kuliner, kerajinan tangan khas Trenggalek, dan masih banyak lagi. Layaknya alun-alun, di sisi utara kita akan menemukan pendopo Kabupaten Trenggalek yang sekarang bernama Pendopo Manggala Praja Nugraha. Oke teman-teman, ini adalah jalur utama Trenggalek Ponorogo dan kita bisa melihat ada kumpulan perbukitan yang ada di sana itu tepat di depan kita. Meski jalur ini terpantau tidak terlalu ramai, jadi sejauh ini kita memang tidak terlalu berpapasan dengan mobil-mobil. Nah, ini masih ada 1-2 gitu ya. Tapi meskipun begitu, teman-teman harus tetap berhati-hati karena jalur di sini itu rawan longsor ya. Dengan jalan yang berkelok-kelok, kemudian naik turun karena memang jenis tanah perbukitan seperti itu. Nah, ini memungkinkan jalur ini kalau lebaran itu padat sekali. Ini karena jalur utama menuju ke Ponorogo. Benar sekali, friend, jalur Trenggalek Ponorogo memang menawarkan eksotisme pegunungan yang cukup menawan. Namun kita harus tetap waspada ya, karena berada di jalur ini rawan sekali terjadi longsor. Beberapa papan peringatan terpasang di sisi jalan sepanjang jalur ini. Di sisi kiri kita itu adalah PLTA Tugu yang mungkin baru selesai pembangunannya itu sekitar tahun kemarin. Cuma ini tidak terbuka untuk umum teman-teman. Jadi kita kalau mau ke sana ini masih tertutup. Teman-teman kalau melewati jalur ini sudah seperti yang ada di Magetan itu ya. Jadi udaranya itu cukup dingin sekali. Cukup khas hawa-hawa pegunungan lah ya. Bendungan Tugu Trenggalek merupakan ikon baru Kabupaten Trenggalek. Lokasinya berada di Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, Dusun Pacar, Desa Gligis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Proyek strategis nasional ini telah diresmikan Presiden Jokowi pada 30 November 2021 dan diprediksi dapat menampung air 12 juta meter kubik. Dan saat ini kita sudah melewati Kabupaten Trenggalek ya. Ini yang sebelah sini adalah Kabupaten Trenggalek dan sebelah situ itu ada gambarnya reok. Ini kita sudah memasuki Ponorogo. Halo, selamat datang Ponorogo. Kita ngopi sejenak ya di sini. Ini warung langganannya Vita kalau melewati jalur ini. Dua jam perjalanan dari Kota Blitar menuju Ponorogo, jalurnya cukup memukau ya. Kita ngopi dulu untuk sekedar melepaskan lelah.
Nah teman-teman, kita sudah masuk di Ponorogo kota ya. Jadi kita saat ini melewati pusatnya dawet jabung. Sepanjang jalur ini kita akan menemukan perkampungan yang menjual es dawet jabung, dawet khas dari Ponorogo ya. Uniknya bagaimana menikmati dawet jabung ini? Jadi pastikan tetap di sini di Vita Cerita. Puas ngopi di perbatasan Trenggalek Ponorogo, kita kuliner dawet jabung ya friend. Di Ponorogo terdapat kampung dawet, yakni tepat berada di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Sepintas dawet jabung tak jauh berbeda dari minuman serupa, dengan tampilan dominan putih santan. Namun di dalam setiap porsi dawet jabung akan disertakan sebuah isian bernama gempol yang tidak dijumpai di dawet manapun. Dawet jabung ini disajikan dalam mangkok yang dialasi tatakan atau lepek. Ada mitos yang mengatakan bila pembeli memegang lepek tersebut, ia harus menikahi penjualnya. Hayo lo! Puas menikmati dawet jabung, perjalanan kita lanjutkan ke kuliner berikutnya. Oke friends, setelah kita cukup puas ya menikmati segarnya dawet khas dari Ponorogo, akhirnya yang khas lagi dari Ponorogo adalah sate Ponorogo, sate ayam Ponorogo ala Pak Haji Tukri Sobikun. Nah, kita akan meluncur ke sana. Inilah Kabupaten Ponorogo yang khas dengan tari reoknya. Identik dengan kesenian reok, tak heran jika di setiap perempatan di Ponorogo itu terdapat tugu yang mencirikan kesenian tersebut. Hal menarik lainnya kalau di Ponorogo adalah kuliner satenya. Berbeda dengan sate Madura yang dagingnya dipotong kecil-kecil, sate khas Ponorogo ini disajikan dengan daging yang dipotong pipih memanjang, sehingga lebih lembut dan mudah untuk dikunyah. Sebelum dibakar, daging sate Ponorogo direndam dengan bumbu bajam, sehingga bumbu meresap ke dalam daging. Setelah itu dibakar, dicelup bumbu, dan dibakar lagi. Bumbu satenya pun juga berbeda karena dibuat dari kacang yang ditumbuk, kemudian dicampur air tanpa ditambahkan kecap. Warung sate yang paling terkenal di Ponorogo adalah Sate Tukri Sobikun yang terletak di Gang Sate Kota Ponorogo, sekitar 500 meter dari Pasar Legi Songgolangit. Untuk oleh-oleh, sate ini akan dikemas dalam besek dan bisa awet dalam waktu 2 hari, sehingga tidak perlu khawatir ya, sate akan basi di dalam perjalanan. Oke friend, jadi meskipun cuaca Ponorogo siang hari ini terpantau hujan turun hujan yang cukup deras, tapi kita sudah cukup puas ya berkeliling Ponorogo dan juga kuliner di Ponorogo. Kira-kira minggu depan kita bakalan kuliner apa lagi, bakalan kemana lagi? Tetap di Vita Cerita ya. Terima kasih kebersamaannya. Yuk, dadah!